kelompok powerbank. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari project kami yang kami buat, yaitu berupa powerbank. Perkenalkan, saya Ilham Taufik Ramdhani. Perkenalkan, saya Muhammad Iwan Hartadi. Perkenalkan, saya Noval Zaki Ismail. Perkenalkan, nama saya Zaldi Revansyah. Oke teman-teman, di sini sudah terdapat prototipe dari alat yang kami buat dari kelompok powerbank pengisian 3 daya. Nah, cara kerja dari tujuan dari kami membuat alat ini adalah untuk sebagai survival kit atau cadangan tegangan atau daya yang bisa digunakan secara darurat dalam kondisi apapun itu ya. Saat tidak bisa mencas dengan terminal dari PLN. Nah, diagram bloknya seperti ini, seperti string. Nah, dari pertama pengisiannya itu berupa 3 input. Yang pertama ada surya dari dinamo itu gerakan, dan dari tegangan listrik PLN. Nah, untuk yang kedua input tadi akan masuk dulu ke converter yang seperti step up atau USB step up yang nanti akan diubah menjadi listrik, dan setelah diubah menjadi listrik akan masuk ke baterai, dan dari baterai akan masuk ke beban. Itu diagram bloknya ya teman-teman. Selanjutnya dari rancangan alatnya, dari cara merangkainya, melangkahnya gimana sih dari awal tuh membuatnya. Pertama kalian membuat dulu engkolnya ya, untuk menggerakkan dari si dinamo. Nah ini tuh si porosnya kenapa ini gede ini kecil, karena rasionya yang berbeda sehingga RPM yang dihasilkannya lebih besar dari putaran seperti ini. Nah dari rangkaiannya, dinamo dari positifnya itu masuk dulu ke step up USB. Dari step up USB keluar untuk dari positifnya itu masuk ke USB step up. Nah, USB step up seperti ini. Dari si negatifnya juga ke port yang sudah ada di sini, plus minusnya terlihat. Nah, dari sini tuh pengisian 2 input tuh dari sini. Nah, yang pertama ini ada kabel yang warna hijau dan putih ini, masuknya itu ke si solar panel ini. Nah yang untuk warna hitam dan merah itu dari si dinamo yang tadi yang melalui step up dulu. Nah setelah ini dipasang di sini, lalu dari si USB nya, karena kami belum masih prototype, kami menggunakan dulu USB kabel yang terhubung ke modul powerbank charger ini. Nah nanti dari sini tuh kalau dari dinamo ada gerakan atau dari dinamo terbangkit listrik, akan menyala indikatornya seperti ini. Nah ini berarti sudah masuk sebesar 5 volt tegangan yang masuk. Dan untuk ini juga nanti kalau ada sinar matahari yang mengenai panel akan menyala indikatornya. Nah untuk ini pengisiannya, yang pengisiannya nanti akan dihubungkan dari sini, ada baterai B minus dan B plus, dan yang B minus ini masuk ke minusnya baterai yang dirangkai secara paralel, yang minus ke minus. Nah keluaran minusnya masuk ke B minus, dan dari plus baterai masuk ke plus B plus seperti ini ya. Masuk ke sini. Oke, sudah masuk ya begitu. Dan pengisiannya seperti ini kalau pengisian indikatornya. Nah ini sudah indikatornya berkedip-kedip, berarti baterai sudah menerima tegangan sebesar 5 volt menuju ke baterai teman-teman. Nah seperti itu rangkaiannya, mudah sekali untuk dibuat dan ditiru di rumah. Dan untuk desainnya ini masih prototype. Di sini ada prototipe dari project yang kami buat. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan yang namanya powerbank. Namun biasanya powerbank untuk inputannya itu menggunakan sumber daya listrik. Nah untuk project yang kami buat ini, inputannya ada 3. Yang pertama yaitu ada dari tenaga surya menggunakan panel surya. Lalu ada energi mekanik yang berupa putaran dari force ankle yang akan tersambung ke generator. Dan juga inputan bisa langsung dari sumber listrik melalui sini. Seperti yang saya katakan tadi, untuk inputannya ada berbagai macam. Yang pertama itu dari tenaga surya. Untuk tenaga surya sendiri di sini kami menggunakan panel surya yang dimana keluarannya itu 5 volt dan langsung masuk ke step up USB.
sehingga dapat lakukan pengecasan baterai melalui modul kit. Lalu untuk inputan yang lainnya di sini kita juga menggunakan energi mekanik yang akan menjadi sumber mekanik untuk generator. Nah, dari generator ini menghasilkan tegangan sebesar 2 volt yang kemudian masuk ke step up voltage. Di step up voltage ini tegangannya dibuat konstan di 5 volt, lalu masuk ke USB step up dan langsung masuk ke modul kit. Nah, selain menggunakan energi surya dan juga energi mekanik, di sini juga powerbank kita bisa menggunakan ya seperti powerbank pada umumnya menggunakan sumber daya listrik yang langsung masuk ke modul kit ini. Nah, daya listrik yang tadi dibangkitkan akan disimpan di dalam baterai yang disusun secara paralel, lalu baterai ini dihubungkan ke modul kit, di mana modul kit ini bisa berperan sebagai output. Nah, di sini ada contoh dari pengisiannya. Bisa dilihat di sini. Nah, pengisian dapat dilakukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan komponen yang digunakan di proyek kami. Komponen yang pertama, di sini ada poros engkol. Poros engkol ini berfungsi untuk menggerakkan sebuah dinamo. Dinamo yang digunakan ini akan menghasilkan hingga 12 volt. Lalu komponen yang berikutnya ada step up voltage. Untuk step up voltage ini akan menghasilkan 2 hingga 20 volt. Lalu komponen berikutnya ada step up USB. Step up USB ini untuk menjaga agar tetap di 5 volt, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu komponen berikutnya ada modul charging. Modul charging ini karakteristiknya 3,7 volt dan 1 ampere, lalu outputnya 5 volt. Lalu komponen berikutnya di sini ada panel surya mini ya. Panel surya ini menghasilkan hingga 5 volt. Lalu komponen berikutnya di sini ada baterai. Baterai akan menghasilkan tegangan 3,7 volt 2 ampere. Oke, teman-teman, selanjutnya kita ke bagian dari keunggulan alat yang kami buat. Nah, yang pertama yaitu teman-teman, keunggulan yang alat kami buat ini memiliki berbagai macam inputan ya teman-teman. Dan inputannya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu, yang kedua, kita ini dapat sekali mudah membuat alat powerbank ini ya teman-teman. Mulai dari semuanya ini kita dapatkan secara offline maupun online. Nah, yang ketiga, wah, mati lampu teman-teman. Waduh. Nah, ini yang ketiga ini kita dapat melakukannya ini secara darurat ya teman-teman. Ini kita akan putar untuk mengetahui apakah ini mengisi. Nah, bentar ya teman-teman. Nah, itu tadi sudah mengisi. Nah, setelah ini mengisi ya teman-teman, maka ini inputan dari sini, dari kabel ini kita akan mengecasnya ke senter ya teman-teman ini. Nah, kita colokkan teman-teman ke senter ini. Duh. Nyalain. Nah, ini sudah mengecas ya teman-teman. Terus kita coba nyalain. Waduh, cahaya ilahi. Nah, teman-teman. Jadi dalam keadaan darurat pun kita dapat menyalakan senter yang kita gunakan menggunakan dari USB ini ya teman-teman, dari powerbank ini. Oke, teman-teman, lanjut ke tadi kan kita sudah membahas keunggulan. Nah, lalu ini kita akan membahas kelemahan dari alat yang kami buat itu, yaitu Project Powerbank ini. Nah, yang pertama teman-teman, alat yang kami buat ini memiliki kelemahan pada panel suryanya ya teman-teman. Dan yang kita ketahui, matahari itu normalnya ada mulai dari jam 6 pagi hingga sore, yaitu 12 jam. Nah, tapi itu teman-teman tidak menjamin selama 12 jam itu matahari itu ada terus. Nah, matahari itu akan ada dan tidak ada bila ada cuaca yang tidak terduga seperti mendung atau hujan, teman-teman.
Nah, lalu untuk kelemahan yang kedua yaitu karena kapasitas kita hanya menggunakan baterai, maka kapasitas yang kami simpan ini tidak banyak lah teman-teman, nggak seperti mungkin kalau di yang powerbank umumnya baterainya mungkin bisa banyak, tapi karena di project kami ini kami hanya menggunakan 2 baterai ya teman-teman. Nah, yang ketiga teman-teman, dari kelemahan alat project yang kami buat ini tidak memiliki desain yang compact atau yang kecil seperti umumnya ya teman-teman, tidak. Penjelasan project yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Teman-teman, Ngapain bang? Lagi ngecas bang, lagi ngecas bang, lagi ngecas, bang. lagi ngecas.